قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video kali ini kita masih membahas tentang para Khabib Ba'alawi kaum muslimin, terutama Bahar Smith, Rizik Syihab, dan juga para Khabib Ba'alawi yang selalu memuja-muja Tarim, memuji-muji Tarim kaum muslimin. Kalau Bahar Smith, Rizik Syihab sudah jelas-jelas mereka itu sangat merendahkan Indonesia, sangat merendahkan para pejabat yang ada di Indonesia, terutama penguasa. Ya, presiden disebut pengkhianat, kemudian disebut juga Jakarta bau babi oleh Pak Rizik Syihab, di mana sebutan Jakarta bau babi itu kaum muslimin itu sudah bisa dipastikan tujuannya adalah untuk menyebut, untuk menghina, untuk mencela pemerintah kaum muslimin. Yang disebut babi itu bukan babi sesungguhnya, akan tetapi babi dengan bahasa kiasan yang ditujukan untuk pemerintah kaum muslimin. Dan karena memang mereka ini secara jejak rekam banyak sekali video-video mereka yang jelas-jelas mereka ini suka mencela pemerintah kaum muslimin. Ya. Bahkan yang paling mengesalkan kaum muslimin, ya, Bahar Smith mengatakan muak melihat kondisi negara ini, muak melihat kondisi negeri ini. Presiden Prabowo presiden pengkhianat. Padahal dia itu tinggal di Indonesia, cari makan di Indonesia, hidup tenang di Indonesia, hidup tenang di negeri ini. Moyang-moyangnya beranak pinak di negeri ini. Akan tetapi kok bisa-bisanya terlalu merendahkan negeri ini. Akan tetapi dengan Tarim mereka sangat memuji-muji dengan pujian yang sangat luar biasa kaum muslimin. Ya. Jadi kalau memang melihat kondisi negeri ini muak, ya, kemudian nggak betah tinggal di Indonesia, nggak nyaman tinggal di Indonesia, karena di Indonesia ini pemimpinnya pemimpin pengkhianat, ya, bau babi dan lain sebagainya. Ya sudah, pulang saja ke Tarim. Kan Tarim itu kan kota impiannya orang soleh katanya. Kota yang dipuji-puji, kota yang penuh keberkahan, surga dunia. Bahkan berdoa di dalam WC di Tarim pun katanya dikabulkan. Kan beda jauh dengan Indonesia. Kalau Indonesia ini ya seperti nggak ada harganya lah di hadapan mereka kaum muslimin. Ya. Bahkan Pak Prabowo Subianto pun sampai mengeluarkan statement bahwa orang-orang seperti itu, ya, orang-orang yang nggak punya hati, hatinya udah tertutup kaum muslimin, tertutup dengan demit. Sehingga mulutnya tidak terkontrol kaum muslimin. Begitu mudahnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak beradab. Padahal pemerintah sendiri ya membolehkan untuk mengkritik, membolehkan untuk diprotes, membolehkan untuk dikoreksi. Akan tetapi kaum muslimin dengan cara yang beradab, ya, tidak dengan cara caci maki. Kalau memang tidak siap dengan aturan yang ada di negeri ini, ya sudah, pindah saja ke Tarim, pulang saja ke Tarim. Karena Tarim ini sangat dipuja-puja, sangat dipuji-puji, sangat dibangga-banggakan oleh para Khabib Ba'alawi kaum muslimin. Ya. Dan apakah Bahar Smith, Rizik Syihab, kemudian para Khabib Ba'alawi yang lain, apa nunggu diusir oleh rakyat Indonesia baru pulang ke Tarim? Coba. Tapi kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Rakyat Indonesia, pribumi terkhusus, insya Allah mereka nggak akan bertindak sampai seperti itu. Mereka hanya berharap, ya, kalian ini ya kalau berdakwah ya berdakwah yang baik, ya. Jangan suka ndawir, jangan merendahkan orang pribumi, jangan merendahkan Indonesia, tapi muja-muja Tarim, muja-muja orang-orang Tarim. Seolah-olah orang Tarim itu semuanya disebut wali, nggak ada yang nggak wali. Ya, semuanya di Tarim berkah, sampai di WC pun doanya makbul katanya kaum muslimin. Saking berkahnya Tarim, tapi itu dobol kaum muslimin. Itu kedustaan yang besar kaum muslimin. Coba lihat video ini kaum muslimin. Kota Tarim ini dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa terima.
Dari hebatnya kota Tarim. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini parah ini kaum muslimin ya. Parah, doktrinnya luar biasa parah ini kaum muslimin. Tapi ya begitulah para Kabib Ba'alawi kaum muslimin. Mereka ini kalau ceramah pasti mengangkat negeri mereka, ya, negeri yang menjadi asal usul mereka. Katanya mereka berasal dari Yaman, dari Hadramaut, dari Tarim, ya. Dan sedemikian luar biasanya kota Tarim bagi mereka kaum muslimin. Kemudian di video yang lain kaum muslimin ada Kabib Ba'alawi yang mengatakan bahwa di kota Tarim itu isinya wali semua kaum muslimin. Dari yang di pasar, pedagang yang ada di pasar itu wali semua. Kemudian ada yang tukang tambal ban itu wali juga. Pokoknya di sana itu tempatnya wali kaum muslimin. Sampai pernah katanya ada orang yang ingin menghitung jumlah wali di kota Tarim kaum muslimin. Ya, sampai kemudian dia pergi ke pasar, ternyata di pasar wali semua. Pergi ke jalan-jalan, di sana itu tukang tambal ban, itu semuanya wali kaum muslimin. Jadi di kota Tarim itu semuanya wali kaum muslimin. Dan ini cerita katanya di Tarim itu saking berkahnya, sampai di dalam kamar mandi berdoa pun dikabulkan katanya. Ya Allah, ini parah ini kaum muslimin ya. Tapi yang mengherankan kaum muslimin, dengan keberkahan kota Tarim yang mereka bangga-banggakan, yang mereka sebut-sebutkan, kota Tarim yang kata mereka kota idaman, kotanya para wali, kota impian para aulia, ya, kota impian para orang-orang soleh. Tapi mereka kok nggak ingin kembali ke sana kaum muslimin. Malah kata Nopel Alaidrus, katanya di Indonesia ini menjadi negara yang paling banyak terdapat cucu dari Nabi Muhammad SAW, zuriat Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau tinggal di kota Tarim itu kan ya enak kaum muslimin, ya, doa di mana saja terkabul. Apa nggak enak? Ya cobalah yang di Tarim itu, ya, yang di Tarim itu suruh berdoa supaya orang-orang yang sekarang ini meresahkan para Kabib Ba'alawi, ya, apalagi disebut Bahar itu sebagai pengkhianat, ya, kemudian orang-orang yang membuat Bahar muak di negeri ini, ya, para pejabat-pejabat itu, kemudian orang yang disebut oleh Rizik Syihab bau babi. Coba doakan mereka. Terserah mau didoakan seperti apa. Apakah didoakan mau baik, apakah didoakan mau binasa. Coba, kalau memang berdoa di Tarim itu dikabulkan meskipun di dalam WC. Coba, kan ada Umar bin Hafiz itu di sana. Ada Umar bin Hafiz, ada Ali Jufri, ada adiknya Umar bin Hafiz, ya, katanya wali. Ya coba suruh mereka yang berdoa supaya Indonesia ini menjadi sesuai dengan harapan para Kabib Ba'alawi yang ada di Indonesia. Dan coba juga itu doakan itu orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi, yang meragukan nasab Ba'alawi. Doakan supaya mereka menerima kebenaran bahwa Ba'alawi adalah cucu Nabi Muhammad SAW, zuriat Nabi Muhammad SAW. Doakan, coba buktikan, jangan omong kosong. Coba, ya, sekarang coba suruh membuat orang-orang yang memerangi para habaib, memerangi dalam tanda kutip ya, yang meragukan nasab para habaib, yang tidak mengakui nasab habaib itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, suruh bungkam, ya, suruh diem. Jadikan mereka orang-orang yang takzim, orang-orang yang manut kepada para Kabib Ba'alawi yang katanya zuriat Nabi Muhammad SAW. Coba, ya, doa supaya negeri Yaman itu aman, tidak terjadi peperangan, ya, nggak ada yang menzolimi. Doa juga untuk itu saudara-saudara kita di Palestina. Ya, doa supaya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala memusnahkan musuh-musuh Islam. Ya. Ini kan waktunya membuktikan, ya, waktunya membuktikan ocehan kalian yang selama ini memuja-muja Tarim, memuji-muji Tarim, membangga-banggakan Tarim, seolah-olah Tarim itu segala-galanya. Sedangkan Indonesia ini memuakkan bagi kalian. Memuakkan. Presidennya pengkhianat, ya. Para pemerintahannya, ya, memuakkan Bahar Smith,
Ya coba sekarang itu buktikan. Kalau memang Tarim itu doanya pasti terkabul, meskipun di dalam WC. Di Tarim itu semuanya wali. Sekarang suruh semua wali-wali yang ada di Tarim itu mendoakan Indonesia. Ya, supaya Indonesia ini menjadi negara yang sesuai dengan keinginan Bahar Smith dan juga Pak Rizik Syihab dan juga para Habib Ba'alawi. Coba, bisa apa enggak? Ya, bohong kalian itu, bohong. Sudah tinggal di Indonesia, cari makan di Indonesia, beranak pinak di Indonesia, tapi dengan negara Indonesia kalian semena-mena. Ya, ini orang seperti ini ciduk sajalah kaum muslimin ya. Ini bibit-bibit khawarij ini kaum muslimin. Berbahaya orang-orang seperti ini kalau dipelihara kaum muslimin ya. Orang-orang yang suka mencela pemerintah ya, itu tanda-tanda bahwasanya mereka adalah orang-orang khawarij kaum muslimin ya. Dan terakhir kaum muslimin, kita simak nasihat dari Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, di mana semasa hidup beliau pernah menyampaikan tentang bagaimana ketika kita menyikapi pemerintah meskipun zolim kaum muslimin. Apakah boleh kita mencela pemerintah ya, kemudian memberontak terhadap pemerintah ya. Semoga bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan keadaan ulul amri yang ada sekarang ini, yang mereka melakukan kezaliman? Anda perhatikan ikhwan fillah, di buku ini saya jelaskan. Di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya jelaskan. Kita wajib mendengar dan taat kepada ulul amri. Kalau ulul amrinya berbuat kezaliman di mana-mana, di negara-negara Islam, ulul amri, kezaliman ulul amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Tuh, perhatikan. Kezaliman ulul amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, tidak mungkin pada masa kita sekarang ini, pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Tidak mungkin. Atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Ini Imam Ibnu Qayyim hidup pada abad ke-7 Hijriah, yang wafat tahun 751 Hijriah. Ibnu Qayyim. Nggak mungkin. Kata Ibnu Qayyim, dibahas oleh beliau bahwa penguasa itu mencerminkan rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga. Mencerminkan. Dan ini apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalnya. Karena itu dijelaskan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, untuk menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama kewajiban kaum muslimin apa? Yang pertama, taubat kepada Allah. Kalau penguasa itu berbuat dosa, kita pun banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Kita wajib taubat. Wajib taubat. Jadi jangan dituduh penguasa ini zalim, ini zalim. Kita pun zalim, banyak dosa kita. Yang kedua, yaitu kita wajib membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Kita harus membersihkan diri kita dari noda syirik. Kita harus mentarbiyah diri kita, tasfiyah dan tarbiyah di atas akidah yang benar. Yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, nggak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Kita nggak akan tanya tentang pemimpin kita, tapi kita akan ditanya tentang istri dan anak kita. Sebab Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Jadi melihat kondisi kezaliman dari penguasa, kita juga banyak berbuat kezaliman.